Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan begitu banyak kenikmatan, kebaikan kepada kita. Di antaranya kesempatan untuk kita melanjutkan pembahasan kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang disebut juga Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Semoga 20 pertemuan yang telah berlalu kita bisa mengambil faidah-faidah yang bermanfaat yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita, keseharian kita, dan akan semakin bertambah dengan apa-apa yang masih tersisa insyaallah. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita masih berbicara tentang makanan yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita membaca hadis ketika Nabi SAW bertamu, kemudian disuguhi, dihidangkan kepada beliau daging kambing atau domba, lebih tepatnya syah, yang kemudian beliau memuji tuan rumahnya bahwa seakan-akan tuan rumah mengetahui kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk kepada hadis ke-180. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابرا قال سفيان وحدثنا محمد بن منكدر عن جابر. Masih dari sahabat yang sama, Jabir bercerita, kharaja Rasulullah SAW wa ana ma'ahu
Tapi kalau dalam kisah sebelumnya Jabir sebagai tuan rumah, di sini Jabir bertamu bersama Rasulullah SAW. Kharaja Rasulullah SAW wa ana ma'ahu, keluar Rasulullah SAW dan aku bersama beliau. Fadakhala ala imra'atin minal ansar, kemudian beliau masuk rumah salah seorang wanita dari kalangan Ansar. Fadhabahat lahu syatan fa'akala minha, maka si wanita ini pun menyembelihkan untuk beliau seekor domba. Maka beliau pun makan dari domba tersebut. Wa atathu bikina'in min rutabin fa'akala minhu, kemudian wanita ini pun membawa satu nampan, kalau kita mengatakan sekarang, atau satu piring, satu wadah dari rutab, kurma basah. Fa'akala minhu, maka beliau pun makan darinya. Thumma tawadda'a lidzuhri wa shalla sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau wudu untuk salat zuhur dan mengerjakan salat zuhur tadi. Thumma sarafa, kemudian beliau berpaling, artinya selesai pulang dari salat. Fa'atathu bi'ulalatin min ulalatis syah, kembali ke rumah si wanita tadi. Kemudian wanita tadi datang membawa sisa dari sisa apa? Kambing tadi atau domba tadi. Fa'akala, maka kemudian Rasulullah SAW makan lagi. Thumma sallal asra wa lam yatawadda, kemudian beliau salat asar dan tidak berwudu. Dalam keterangan Syekh Abdul Razak sebelumnya sudah dijelaskan wudu dipahami makna lughawi, bahasa, dan makna syar'i. Maka tentunya yang dimaksudkan dalam hadis ini beliau berwudu, yaitu wudu syar'i. Untuk mengerjakan salat zuhur, kemudian beliau salat asar tanpa memperbaiki wudunya atau memperbarui wudunya. Maka ini menunjukkan dua poin yang berkaitan dengan ibadah, bahwa orang yang makan kambing, orang setelah makan tidak perlu apa? Berwudu. Kalau dia ingin mengerjakan salat selama apa? Ini poin kedua, selama dia tidak berhadas. Meskipun ini jarak yang lumayan antara zuhur ke asar, ini ya. Jarak yang lumayan panjang, ini ya, antara zuhur dan asar. Maka selama seseorang belum batal, tidak mengapa. Walaupun di antara sunnah Rasulullah SAW adalah beliau apa? Memperbarui wudu. Dan ini kita kembalikan pada pertanyaan yang sempat ditanyakan di kesempatan yang lalu, gitu ya, tentang sunnah. Yang kita, bagaimana cara kita menjaga sunnah di tengah masyarakat? Kalau kita terangkan, ya kadang kita
meninggalkan amalan tersebut. Supaya apa? Kedudukannya tetap sebagai sunnah. Karena kadang sebagian kita ingin menjaga sunnah dengan terus-terus mengerjakan seakan-akan ini perkara yang wajib. Maka lihat praktek Nabi SAW, perkara yang sunnah beliau tetap letakkan bahwa itu adalah sunnah. Artinya apa? Kadangkala beliau tinggalkan agar manusia memahaminya perkara tersebut apa? Sunnah. Kemudian poin yang berkaitan dengan pembahasan kita tentang apa yang beliau makan. Beliau makan kambing, beliau makan apa? Kurma muda, kurma yang masih basah. Sebelum salat zuhur makan apa? Daging, pulang salat zuhur makan lagi. Ini tidak bertentangan. Syekh Abdul Razak menyinggung tentang apa? Bab sebelumnya, di mana diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa mereka tidak pernah dalam sehari sampai kenyang makan kambing, makan daging sampai 2 kali. Kenapa? Karena dalam kisah ini bisa dipahami apa? Rasulullah SAW sebelum zuhur makan sedikit, sehingga ada sisa yang kemudian apa? Dimakan setelah zuhur. Maka diungkapkannya dengan apa? Ulalah. Ulalah itu sisa dari sesuatu yang jumlahnya tidak banyak juga. Wallahu a'lam. Kemudian kisah berikutnya. Qala haddatsana al-Abbas ibn Muhammad ad-Duri. Qala haddatsana Yunus ibn Muhammad. Qala haddatsana Fulayh ibn Sulaiman an Uthman ibn Abdurrahman an Ya'qub ibn Abi Ya'qub an Ummil Munzir radhiyallahu anha. Ummul Munzir disebutkan oleh Syekh Abdul Razak bahwa sebagian ulama menyebutkan Ummul Munzir radhiyallahu anha ini di antara bibi-bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan dahala alayya Rasulullah sallallahu wa ma'ahu Aliyun. Bertamu kepadaku Rasulullah sallallahu dan bersama beliau adalah Ali radhiyallahu anhu. Walana dawalin mu'allaqatun, dan kami punya tandan kurma yang tergantung. Sebagian orang Arab dulu memanen kurma tidak kemudian langsung apa orang Jawa bilang dipitili, dirontokkan. Tapi kadang dibiarkan di tandannya, kemudian digantung. Jadi sebagian mungkin kalau mengalami kalau panen padi dibiarkan di tandannya, diikat seperti itu, kemudian disimpan di lumbung, tidak langsung dirontokkan di tempat seperti hari ini, kemudian masukkan karung. Atau jagung demikian pula, dikupas itu bobotnya, kemudian diikat menjadi satu begitu, kemudian digantung. Qalat faja'ala Rasulullah sallallahu ya'kulu wa Aliyun ma'ahu ya'kulu. Maka mulailah Rasulullah SAW makan dari kurma tadi,
Demikian pula Ali makan bersama beliau. Faqala Rasulullah SAW li Aliyin, mah ya Ali, fa innaka naqihun. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Ali radhiyallahu anhu, mah ya Ali, stop, berhentilah wahai Ali. Kamu itu baru apa? Naqih, baru sembuh. Ali baru sembuh dari sakit, sehingga makan kurma langsung ini kurang cocok untuk orang yang baru sembuh dari sakit. Qalat fajalasa Aliyun wan Nabiyyu sallallahu ya'kulu. Maka Ali pun duduk, berhenti, dan Nabi SAW apa? Tetap makan. Dan ini subhanallah, gitu ya, etikanya para sahabat terhadap Nabi SAW. Ali radhiyallahu anhu tidak protes, gitu ya, belajar apa? Herbal di mana, gitu ya. Kok tahu? Karena beliau mendapatkan wahyu. Qalat faja'altu lahum silaqan wa sya'ira. Melihat itu, Mungdir kemudian apa? Membuatkan silak. Silak itu di sini dijelaskan. Wallahu alam, yang hidup di Saudi mungkin tahu artinya silak. Kalau di sini dijelaskan silak itu jenis tumbuhan yang mirip dengan jarjir. Kalau jarjir saya tahu, gitu ya. Itu biasanya kalau antum beli makanan di Saudi, misalnya nasi Bukhari atau sejenisnya, itu ada lalapannya seperti bayam atau seperti sawi, kecil-kecil berwarna hijau, gitu ya. Lebih mirip kepada dari daunnya itu mirip dengan bayam, tapi dari batangnya lebih mirip ke sawi, jadi kecil seperti itu, tapi warna hijaunya hijau terang, jadi tidak hijau bayam itu kan hijaunya tua, gitu ya, dia hijau muda. Nah itu apa? Jarjir atau jirjir orang mengatakan juga. Nah sedangkan silak ini wallahu alam, di sini dikatakan yushbihu naw'an ma al-jirjir, ini mirip dengan jirjir kata beliau. Nah itu dimasak dengan apa? Syair, gandum kasar. Faqala an-Nabi sallallahu li Ali min hadha fa'asib. Nabi sallallahu mengatakan kepada sahabat Ali, dari ini apa? Makanlah. Fa inna hadha awfaqu lak. Nah ini yang lebih cocok untuk kamu. Maka di sini ada faedah lain lagi-lagi tentang apa? Kesehatan tadi. Kurma tidak cocok bagi orang yang dalam masa penyembuhan. Nah, yang lebih cocok apa? Bubur. Gitu ya. Nah, di sini bubur kan gandum. Yang dimasak dengan apa tadi? Silak. Kalau nggak ada ya yang lunak seperti itu. Karena orang baru sembuh,
Ini khususnya pencernaannya masih lemah, sehingga yang cocok untuknya apa? Makanan-makanan yang empuk, gitu ya, yang lembut. Baik, hadis berikutnya. Qala haddatsana Mahmud ibn Ghailan. Qala haddatsana Bishr ibn As-Sari an Sufyan an Talhata ibn Yahya an Aisyah binti Talhah an Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha. Aisyah meriwayatkan dari Aisyah, tapi dua Aisyah yang berbeda. Qalat, Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu anha bercerita, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'tini fayaqulu a'indaki ghada'un. Ini hadis ini cukup penting, gitu ya, berkaitan dengan faedah yang banyak. Nabi SAW suatu ketika datang kepada sang istri menanyakan, apakah engkau mempunyai makan siang? Dalam sebagian riwayat, hal indaki syai', apakah engkau punya sesuatu? Dan di sini dijelaskan apa yang ditanyakan itu makan siang. Allah Akbar. Jadi sedari pagi belum makan. Kemudian ditanyakan makan siang. Dari pagi belum makan, siang-siang juga nggak ada makan. Gimana kalau saya, ya, bapak-bapak ini, fa'akulu la. Maka sang istri mengatakan, tidak ada makan siang. Duit blonjo opo gitu ya, sudah ceramahnya akan keluar mungkin. Allah musta'an. Qalat fayaqulu inni sha'iman. Subhanallah. Maka Nabi SAW sebagaimana diceritakan sang istri hanya mengatakan apa? Inni sha'imun. Sesungguhnya aku puasa. Dalam riwayat yang lain apa? Idzan asum. Kalau begitu saya puasa. Ya sudah, nggak ada yang dimakan, puasa saja. Subhanallah. Kalau marah-marah juga tidak menjadikan makanan kemudian tersedia, karena memang tahu Nabi SAW kebiasaan para istrinya. Apa yang sudah diberikan kepada mereka adalah hak untuk mereka untuk mensedekahkannya. Sampai tidak ada apa-apa di rumah mereka. Bukan karena Nabi SAW tidak memberikan belanja kepada mereka. Beliau kalau memberikan setahun sekalian. Qalat fa'atani yawman. Kemudian dilanjutkan cerita yang lain. Oleh Ummul Mu'minin Aisyah, fa'atani yawman. Kemudian beliau datang lagi pada hari yang lain. Faqultu ya Rasulullah innahu uhdiyat lana hadiyatun. Wahai Rasulullah, sesungguhnya telah diberikan hadiah bagi kita, sebuah hadiah. Qala wa mahi. Beliau pun bertanya, apa itu? Qultu haisun. Ini loh dikasih hais. Sudah kita jelaskan sebelumnya apa itu hais, gandum dicampur dengan apa? Kurma. Jadi ya. Qala ama inni asbahtu sha'iman. Qala thumma akala. Beliau mengatakan, sesungguhnya aku pagi tadi berpuasa. Kemudian diceritakan oleh Ummul Mu'minin Aisyah, kemudian beliau makan hais tadi. Maka ini menunjukkan kesabaran Nabi SAW. Yang ada dimakan, kalau tidak ada ya bersabar. Bahkan kemudian mengalihkan pada ibadah yang lebih baik, yang berpahala, berpuasa.
Kemudian berkaitan dengan masalah fikih. Ini menunjukkan puasa sunnah boleh dimulai kapan saja dan diakhiri kapan saja. Dimulai kapan saja dengan catatan orang tersebut belum apa? Belum makan apapun dari pagi. Jadi kalau dari terbangun tadi sampai sekarang, gitu ya, sampai agak siang, belum makan, belum minum, gitu ya. Kemudian terbetik, saya tak puasa. Boleh. Tidak apa-apa. Ya. Ataupun setelah kita puasa pagi tadi misalnya, sudah ambil makan sahur untuk puasa hari Senin. Ternyata siang harinya ada tamu. Ingin menghormati tamu, makan bersama tamu. Ada tetangga menghadiahkan makanan, kemudian ingin menemani istrinya makan, kemudian membatalkan apa? Puasanya, tidak mengapa. Dan insya Allah kalau ibadah yang dikerjakan ini sudah sebuah apa? Kerutinan, dia tetap mendapatkan apa? Pahalanya. Maka di sini juga Rasulullah SAW bagaimana menjaga suasana hati sang istri. Ketika sang istri menceritakan ada hadiah ini, tentunya ini menunjukkan kebahagiaan mendapatkan hadiah, ingin makan bersama. Maka Rasulullah pun apa? Membatalkan puasanya. Kemudian hadis berikutnya. Qala hadatsana Abdullah bin Abdurrahman. Qala hadatsana Umar bin Hafs ibn Ghiyath. Qala hadatsana Abi an Muhammad ibn Abi Yahya al-Aslami an Yazid ibn Abi Umayyah al-A'war an Yusuf ibn Abdullah ibn Salam. Qala Yusuf bin Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu bercerita, Ra'aitu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam akhadha kisratan min khubz asy-sya'iri. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil potongan dari roti gandum yang kasar. Fa wada'a 'alaiha tamratan. Kemudian beliau letakkan di atas potongan roti tadi apa? Kurma. Wa qala hadhihi idamu hadhihi wa akala. Kemudian beliau mengatakan ini adalah lauknya ini pasangannya ini. Kemudian beliau makan. Hadis ini dinyatakan apa? Dhaif. Karena ada satu perawi yang bermasalah, yaitu Yazid bin Umayyah al-A'war. Maka perkara yang seperti ini perkara yang mubah. Antum mau makan kurma dengan roti juga boleh, tidak juga boleh. Kemudian hadis terakhir, qala hadatsana Abdullah bin Abdurrahman qala hadatsana Sa'id bin Sulaiman an Abbad bin Awwam an Humaid an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yujibuhu ath-thuflu. Sahabat Anas menceritakan disebutkan di akhir pembahasan bab ini
dahulu kala, bahwa Rasulullah SAW dahulu kala menyukai apa? Suful. Apa itu suful? Qala Abdullah. Mana Abdullah? Yaitu gurunya Imam Tirmidzi, Abdullah ibn Abdurrahman, menerangkan makna as-suflu, yakni ma baqiya min at-ta'am. Sufl adalah apa yang tersisa dari makanan. Artinya kalau di panci sayur ya sisanya. Kalau kita nasi ya intipnya. Orang Jawa bilang koretannya, gitu ya. Jadi kembali kepada bab sebelumnya di mana Rasulullah mengajarkan kepada kita makan sampai suapan terakhir, sampai kemudian menjilat tangan kita. Apa alasannya? Keberkahan makanan. Jadi kita tidak tahu di mana keberkahan itu. Di mana sebagian orang meninggalkan kadang sisa makanan itu terbuang. Gitu ya. Maka subhanallah, gitu ya, dalam bahasa Jawa sampai dikatakan apa? Mbok dikoreti. Maka di satu sisi ini adalah mencari keberkahan tadi, di sisi yang lain apa? Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mungkin orang akan mensyukuri sesuatu yang besar kalau yang kecil dia tidak bisa syukuri. Karena tentunya Allah tidak akan memberikan yang besar kalau dia tidak mau mensyukuri yang kecil tadi. Dan hal seperti ini perlu pembiasaan kepada diri kita sendiri, keluarga kita, anak-anak kita khususnya. Di mana kondisi anak-anak kita hari ini tentunya tidak seperti kondisi dahulu-dahulu, gitu ya. Yang makan itu mungkin jauh lebih susah. Anak-anak sekarang jauh lebih mudah. Nah, kemudian itu seringkali melalaikan. Maka para orang tua ini harus membiasakan seperti ini. Tidak membiarkan piring itu masih tersisa makanan. Demikian pula di panci, gitu ya. Nah, ini mengakhiri bab ke-26 tentang idamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lanjutkan dengan satu bab pendek setelahnya di bab ke-27, bab ma jaa fi sifati wudu'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda ta'am. Bab apa-apa yang datang dari hadis-hadis dalam menjelaskan sifat wudunya Rasulullah sallallahu ketika makan. Kembali kepada penjelasan wudu itu wudu syar'i maupun wudu lughawi. Kapankah Rasulullah SAW menyarankan kita untuk berwudu yang syar'i maupun lughawi? Ada 3 hadis yang disebutkan di sini. Yang pertama, qala hadatsana Ahmad ibn Mani', qala hadatsana Ismail ibn Ibrahim an Ayyub an ibni Abi Mulaikah an ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Dari sahabat Abdullah bin Abbas diceritakan anna Rasulullah sallallahu kharaja minal khala'i, bahwa Rasulullah keluar dari tempat buang hajat. Faqurriba ilaihi ta'am, kemudian dihidangkan, didekatkan kepada beliau makanan. Faqalu, kemudian para sahabat mengatakan, ala na'tika biwadu'in,
tidakkah kami membawakan untukmu apa? Air wudu. Wudu itu perbuatannya, sedangkan alat yang digunakan apa? Wudu. Makanya dalam beberapa kesempatan saya menyinggung sahur itu yang dimakan. Sedangkan perbuatannya namanya suhur. Tapi sudah jadi salah kaprah bahasa Indonesia. Ayo sahur gitu ya. Sebenarnya objeknya faul itu. Sedangkan perbuatannya disebut fu'ul, wudu, suhur gitu ya. Maka Nabi SAW kemudian menjawab, innama umirtu bil wudu'i idza kumtu ila salati. Sesungguhnya aku diperintahkan berwudu hanyalah ketika hendak menegakkan apa? Salat. Maka yang dimaksudkan di sini tentunya apa? Wudu yang syar'i. Bukan kemudian beliau makan tidak cuci tangan dulu. Maka tidak mengapa seorang yang makan meskipun dari apa? Buang hajat tidak perlu apa? Berwudu dulu. Hadis berikutnya, qala hadatsana Sa'id bin Abdurrahman Al-Mahzumi qala hadatsana Sufyan ibn Uyainah an Amr ibn Dinar an Sa'id bin Huwairith an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kharaja Rasulullah sallallahu min al-ghaiti fa utiya bi ta'am. Hampir sama kisahnya dan kemungkinan sama tapi dengan redaksi yang lain. Keluar Rasulullah dari buang hajat, kemudian didatangkan kepada beliau makanan, dihidangkan kepada beliau makanan. Faqila lahu, maka dikatakan kepada beliau, ala tatawadda, tidakkah engkau berwudu dulu? Faqala, maka beliau pun menjawab, ausalli fa atawaddau, apakah aku akan salat sehingga aku perlu berwudu dahulu? Kalau tadi bentuknya adalah khabar, kalau ini bentuknya apa? Pertanyaan. Dan ini salah satu metode Rasulullah dalam pengajaran, yaitu melontarkan apa? Pertanyaan. Dan banyak yang seperti ini menunjukkan apa? Islam ini mengajak untuk kita berpikir. Tapi ingat, pikiran kita harus tunduk kepada syariat. Bukan kemudian syariat yang harus ikut pikiran kita. Hadis terakhir disebutkan, qala haddatsana Yahya ibn Musa qala haddatsana Abdullah ibn Numair qala haddatsana Qais ibn Rabi qala wa haddatsana Qutaibah qala haddatsana Abdul Karim Al-Jurjani an Qais ibn Rabi an Abi Hashim an Zadani an Salman qala. Salman kemudian adalah Salman Al-Farisi bercerita radhiyallahu anhu, qara'tu fit Taurah anna barakat at-ta'ami al-wudu'u ba'dahu. Aku pernah membaca di Taurat bahwa keberkahan makanan itu berwudu setelahnya. Syekh Abdul Razak mengingatkan tentang apa hukum membaca kitab suci orang-orang kafir, non-muslim, Taurat, Injil ataupun yang lainnya. Ini hukumnya haram kecuali seorang alim, orang yang berilmu, untuk apa? Membantah kesalahan-kesalahan mereka.
Sebagaimana kisah yang masyhur tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemarahan Nabi SAW ketika beliau membawa lembaran-lembaran dari kitab yang lain. Maka hati-hati, sebagian sekarang membagikannya dengan gratis. Di toko-toko non-muslim itu diletakkan gratis. Jangan suka penasaran. Nah, bagaimana dengan Salman ini? Salman kemungkinan dia membaca dulu sebelum masuk Islam. Sebagaimana kita kisahkan sebelumnya, di mana beliau berpindah-pindah dari satu pendeta ke pendeta yang lainnya. Fadzakartu dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku ceritakan itu yang pernah dibaca kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbartuhu bima qara'tu fit Taurah. Aku mengabarkan kepada beliau dengan apa yang aku pernah baca di Taurat. Faqala Rasulullah sallallahu barakatut ta'ami al-wudu'u qablahu wal-wudu'u ba'dahu. Keberkahan makanan itu apa? Berwudu sebelumnya dan berwudu setelahnya. Nah, wudu di sini adalah wudu lughawi. Jadi kalau hari ini di antara antisipasi penyebaran virus, kita diajarkan untuk cuci tangan, ternyata Islam sudah mengerjakan 14 abad yang lalu. Sebelum makan itu berwudu, mencuci tangan, dan setelah makan juga berwudu, artinya mencuci tangan. Itu di antara yang akan mendatangkan keberkahan dalam makanan. Maka ini beberapa hadis yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.